Kalau misalkan itu rokok, kalau vape, vape itu sudah sampai Jualan di depan itu udah masuk. sampai apa? Sampai anak-anak SMA tuh sudah sampai itu udah tren lah istilahnya. Iya, betul. Tren itu untuk bagi wanita. Kalau rokok bagi wanita kan nggak canggung ya. Tapi kalau vape itu udah tren bagi Gen Z. Ini bahaya. Iya. Spesialis paru di Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bersyukur pada hari ini masih diberi kesehatan. Yang saya hormati Ketua DKM dan pengurus Masjid Baitul Islam dan juga para bapak jamaah subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya diminta Ketua DKM mengisi mengenai edukasi kesehatan paru. Ini saya minta sharing dulu nih, bapak-bapak, kira saya mau bahas apa nih? Jadi saya punya bahan pertama mengenai kesehatan paru secara umum, yang kedua mengenai TBC, ketiga mengenai asma, kemudian yang keempat mengenai bahaya rokok dan cara berhenti merokok. Pilih yang mana? Oh, TBC, oke, siap. Nanti merokok lain arti. Hah? Siap. Rokok yang baik. Oh enggak, di situ kelihatan enggak? Kelihatan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya mungkin saya sharing dulu nih Pak. Tak kenal mungkin ya ta'aruf ya. Kebetulan saya juga warga di sektor Melati, blok C2 nomor 60 ya. Dulu sih saya aktif jamaahnya di sini. Habis COVID saya itu agak terserang GERD yang agak berlebihan. Saya itu nggak kuat dingin. Nah, kebetulan saya akhirnya pindah ke masjid depan rumah. Walaupun memang tidak setiap hari juga sih kebetulan saya di rumah. Kalau dari pendidikan, kebetulan saya dulu S1 dari UGM, kemudian spesialis paru dari UI, dan kemarin kita fokus lagi mau pengembangan onkologi kanker paru di daerah RSUD Cibinong. Saya ambil fellowship untuk onkologi. Dan untuk praktek di RSUD Cibinong, Anissa Cibinong, Harapan Sati Cibinong, itu semuanya Cibinong, nah kebagian Depok. Kemudian kadang membantu di FKIPB. Sekarang IPB kan ada fakultas kedokteran ya. Mungkin ada yang putra-putrinya mau berminat ke IPB kedokteran. Cuman memang kita kuotanya masih sedikit ya, 50 orang. 50 orang dibagi 3 termin ya. Jalur prestasi, jalur tes, UTBK, 3 jalur mandiri. 15-15. Persaingannya ketat. Ya, kita masuk ke rokok nih ya. Sebagai pendahuluan bahwa merokok itu memang masih menjadi penyebab utama penyakit paru ya. Kalau kita ngomongin paru ya, paru itu adalah jendela kehidupan. Tanpa paru kita nggak bisa bernapas. Tanpa bernapas kita mungkin nggak hidup.
Jadi mungkin orang masih nggak terlalu apa ya, nggak terlalu aware banget terhadap kesehatan paru, karena keluhan paru itu sesuatu yang biasa biasanya kan, batuk biasa ya kan, agak-agak nyesek sedikit biasa ya kan, agak-agak nyeri dada asal bukan di kiri ya aman lah, mungkin kalau di kiri baru nih kita mikir jantung ya gitu. Nah itu yang kadang masalah paru itu masih jadi masalah eh, utama ya untuk kesehatan kita yang perlu kita perhatikan. Beda kalau misalkan orang sakit jantung udah langsung ya. Kalau sakit paru antar dulu kali. Padahal kan tanpa ada kesehatan paru yang baik sebagai sumber energi, sumber oksigen buat semua organ, nah gimana yang lain bisa berfungsi ya kan? Tanpa oksigen jantung tidak bisa berdetak, tanpa oksigen otak tak mungkin bisa berpikir. Nah, rokok ini sumber semua, bukan rokok deh, asap rokok ya. Kalau rokoknya didiemin aja nggak masalah tuh kan. Asap rokok itu menjadi penyebab utama ya, terutama pada penyakit paru. Makanya bagaimana kita eh, mengetahui apa sih masalah rokok ini yang masih terus menjadi polemik dan tantangan terutama untuk kesehatan paru. Ya, kita tahu bahwa kandungan rokok yang paling utama adalah nikotin. Nah ini nikotin inilah yang menyebabkan orang mungkin sulit untuk berhenti merokok karena di sana ada penyebab adiksi atau ketergantungan. Kenapa kok bisa adiksi? Karena nikotin pada saat kita hirup dalam hitungan detik ya, berapa detik langsung masuk ke otak kita, ditangkap oleh reseptor tertentu di otak kita, memberikan pengeluaran dopamin yang memberikan efek kita nyaman, aman, apa ya, mudah berkonsentrasi, ya kan, seolah-olah dunia milik saya sendiri. Ada yang bilang seperti itu ya. Nah, kesenangan-kesenangan itu yang setiap hari itu butuh respon yang lebih banyak lagi. Pada saat kita mengharapkan satu respon kesenangan dari asap rokok nikotin itu, makanya sifat ketergantungan itu di mana kita kebutuhannya itu harus terus menerus dan nambah lagi dosisnya. Nah, kemudian yang kedua tar itu adalah zat pembakaran dari tembakau. Nah, itu yang banyak mengandung karsinogen ya, zat-zat racun untuk kita. Kalau kita ngomongin rokok, istilahnya rokok bukan sekedar lintingan tembakau. Di sana terdapat 7.000 zat senyawa berbahaya, 200 racun yang bisa merusak seluruh organ kita, 70 zat karsinogen yang menyebabkan kanker dari ujung kulit sampai ujung kulit yang lain, bukan cuma paru tok. Ya. Nah, kenapa juga nikotin selain dia membuat adiksi, dia berkompetensi dengan apa namanya, pembuluh darah ya. Dia jadi merusak plak-plak pada pembuluh darah itu, menempel. Nah itu yang menyebabkan kenapa kalau kita merokok berhenti saja 20 menit, manfaatnya itu bisa menurunkan tekanan darah, menurunkan nadi, tekanan nadi hitungan nadi kita. Nah, itu kan mengaruhi kesehatan secara umum. Kemudian ada karbon monoksida. Nah, ini mengurangi kadar oksigen dalam darah karena dia berkompetensi dengan oksigen dalam pengikatan hemoglobin. Nah, bahaya rokok apa saja? Asap rokok itu masuk ke saluran pernapasan kita, akan merusak bulu silia kita. Bulu silia itu yang menyapu segala macam kuman, bakteri, virus yang masuk ke tubuh kita, saluran napas kita supaya bisa
keluar. Nah, kalau itu dirusak oleh asap rokok, dia akan lumpuh ya, jadi nggak bisa bergerak lagi. Nah, itu adalah sumber pertahanan saluran pernapasan. Semua kuman kan kalau masuk ke kulit sih gampang ya, ada pelindungnya. Kalau masuk saluran pernapasan kita nggak bisa dihandle, nah sana. Kemudian asap rokok itu juga merusak DNA sel seluruh jaringan kita. Kenapa bisa menyebabkan kanker paru? Pada selnya itu bermutasi, berubah, akhirnya dia berkembang biak atau membelah diri tanpa kendali. Kalau polusi silenya rusak, kemudian mukosa pada saluran pernapasan sebagai sumber pertahanan utama awal saluran pernapasan kita rusak, infeksi mudah sekali. Mau TBC, mau pneumonia, semua gampang masuk. Nah, kemudian kerusakan pada saluran pernapasan nah, di sana yang menjadi kita gampang lelah, gampang capek. Sekian banyak gratis tapi nggak bisa ditangkap gara-gara fungsi penangkapan kita sudah tidak berfungsi. Kemudian asma itu tidak hanya terjadi waktu dari kecil atau keturunan, tapi bisa juga dipicu oleh asap rokok. Ya, sekarang banyak tipe asma yang munculnya setelah dewasa. Bedanya dengan PPOK gimana? Dengan pemeriksaan spirometri. Kalau dengan pemeriksaan spirometri dia masih respon dengan obat pelega, meningkat volume ekspirasi 1 detik pertamanya lebih dari 200 ml atau 15%, berarti masuk ke asma. Nah, kita tahu seperti tadi, dari ujung rambut dan ke ujung rambut yang lain karena semua organ ya. Semua organ itu memang bisa terpengaruh oleh asap rokok ini. Dari mulai penyakit jantung, stroke. Ya kita nggak ngomongin ajal ya. Ajal itu pasti kapan aja akan datang dan kita tidak tahu kapan itu akan datang. Kita nggak bisa menghindar ya kan. Cuman kalau sakit itu kan hanya penyebab ya, kita paham berarti. Ya kayak kemarin kebetulan adik ipar saya, dia tidak ada faktor resiko penyakit apapun, tidak pernah sakit apapun. Tiba-tiba lagi pegang nasi di dapur jatuh, padahal masih lebih muda dari saya. Sehari ada aktivitas, cuma dia perokok berat. Ya, nah ya kalau kita dari segi medis ya faktor resikonya itu. Karena tua belum, hipertensi nggak ada, DM nggak ada, ya kan? Kemudian ya kalau kanker dari semua ya, pernapasan, pertolongan, kemudian kesuburan ya. Masalah kesuburan ini ada cerita kebetulan dokter paru. Dokter paru ngerokok. Itu senior saya ya. Ada inspirasi buat dia. Kenapa dia istrinya keguguran terus? Setelah dianalisa, ternyata faktor dari dia perokok. Alhamdulillah dengan inspirasi itu dia berhenti merokok sampai sekarang. Memang kadang ya berhenti merokok itu perlu motivasi yang kuat ya. Mungkin bukan dari diri kita sendiri, tapi dari orang-orang sekitar kita, mungkin anak kita, suami istri kita. Banyak yang kadang seperti itu. Kalau ngomongin kita, aduh kita mah sehat-sehat aja nih. Laki-laki 80 tahun sehat-sehat aja. Cuman kadang kita nggak mau baca data ya, bacanya testimoni 1-2 orang ya. Kalau kita kebagian yang seperti laki-laki, kalau kebagian yang 50% yang beresiko ada yang bahaya. Penuaan kulit pada ini juga berbahaya. Nah, Indonesia itu masih menjadi ladang subur buat perokok karena yaitu rokok di mana-mana mudah didapat, di Indomaret, di Alfamart. Kalau di luar negeri udah susah. Mungkin bapak-bapak yang pengalaman keluar dapatkan rokok kan susah. Harus tempat tertentu dengan
kriteria tersendiri ya kan, tidak semua umur bisa dirokok ya kan. Yang masalah Indonesia masalahnya cukainya masih tinggi, belum bisa mengembalikan cukai rokok. Jadi kita di Indonesia itu jumlah presentasi perokok pria itu nomor 1 di dunia. Ngeri kan? Jumlah presentasinya ya. Kalau jumlah secara keseluruhan kita nomor 3 kalau nggak nomor 4 karena jumlah penduduk, misalnya India, Cina, satu lagi mana saya lupa. Nah, tapi kalau laki-lakinya sendiri presentasinya itu paling banyak, hampir 70%. 70% orang Indonesia laki-laki itu perokok. Ya, otomatis dampaknya kan ke kesehatan, dampaknya ke ekonomi. Ya, misalkan satu batang rokok berapa? Satu bungkus itu berapa? 25.000. 25, misalkan 50.000 lah ya sehari. Sebulan berapa? Juta. Ini lumayan ya, dari tabung. Oke, ya kita ngomongin masalah bahaya merokok itu banyak. Kalau kita detail ini slide-nya nggak terlalu detail. Cuman bagaimana mungkin kita ngomongin bagaimana orang sulit berhenti merokok ya. Itu faktor yang pertama tadi karena faktor nikotin ya. Faktor nikotin, ketergantungan itu yang memang sulit ya. Memang kita ngomong dok memang mudah, memang sulit terserah aja. Dan presentasi orang berhenti merokok ya, kalau dia mau berhenti merokok sendiri aja itu keberhasilannya sekitar 10%, tidak terlalu besar. Kalau dibantu dengan konsultasi ke dokter naik jadi 20%. Kalau dibantu dengan obat-obatan mengganti nikotin tambah jadi 30% lagi. Maksimal sampai sekitar 50% kalau semua modalitas untuk berhenti merokok kita pakai. Alhamdulillah di RSUD Cibinong sekarang sudah ada klinik Akuquit, itu klinik untuk berhenti merokok. Jadi kita kolaborasi dokter spesialis paru dengan psikolog, dengan psikiater. Kalau sampai yang tingkat adiksinya tinggi perlu dihipnoterapi. Kalau edukasi udah nggak nyampe udah hipnoterapi. Walaupun sifatnya sementara ya alhamdulillah bisa mulai. Sama akupuntur kita juga ada. Ya, jadi satu faktor nikotin, kedua faktor psikolog ya, dan faktor kebiasaan ya, sosial dan kurangnya motivasi ya, kebiasaan kita merokok bersama, kebiasaan merokok habis makan, merokok habis bangun tidur. Makanya kalau pertanyaan tentang seberapa tingkat adiksi merokok itu, seberapa kita habis bangun tidur yang dicari, nanti handphonenya merokok, apa istrinya atau anaknya, kalau rokoknya itu dan adiksi. Nah, kemudian lingkungan ya kan, gimana kita bersosialisasi semuanya perokok, ya apalagi kalau dalam rumah juga bukan satu orang yang merokok. Nah, kurangnya motivasi dan dukungan itu juga penting karena keberhasilan berhenti merokok pertama adalah faktor motivasi yang paling kuat. Motivasi misalkan kita tanya nih, motivasinya dari 1 sampai 10 kira-kira berapa? Nah, kalau motivasinya masih 1-2 ya mungkin itu kurang, butuh dukungan ya. Nah, dukungan otomatis ya dari orang terdekat dan juga lingkungan ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, untuk memotivasi kita berhenti merokok, pertama fokus ke manfaat dulu ya. Saya bilang kita berhenti 20 menit tekanan darah nanti akan membaik. Berhenti 12 jam kadar CO dalam darah menurun, otomatis kadar oksigen meningkat. 2-12 minggu fungsi paru membaik ya. 1 tahun resiko jantung menurun hampir 50%. 10 tahun resiko kanker paru 50%. 15 tahun berhenti merokok resiko penyakit jantung dan stroke
menurun hampir sama dengan orang tidak merokok. Nah, gimana strategi untuk berhenti merokok? Pertama, nanti dinilai motivasinya bagaimana, kemudian tingkat ketergantungannya bagaimana. Kalau di klinik berhenti merokok, kita cek kadar CO-nya. Ya, kadar CO itu seberapa tingkat sering merokoknya kita bisa diukur dari situ. Apakah kita non perokok, apakah kita perokok pasif, apakah kita perokok aktif. Dok, saya udah berhenti merokok, coba dicek masih 40. Nah, ini masih perokok aktif, harus bohong kan? Ya, satu untuk meningkat kejujuran kita, yang kedua buat evaluasi ya. Saya udah berhenti kok kadar CO-nya masih tinggi, kenapa nih? Nah, ya, kita perokok pasif kan, ya kan? Saya dapat dari yang lain. Nah, setelah itu memang tentukan niatnya. Setelah kita sudah ada motivasi mau berhenti merokok, niat berhenti merokok, ya langsung tentukan kapan kita mau berhenti merokok. Cara berhenti merokok ada langsung saat berhenti merokok atau ditunda. Misalkan jamnya ditunda. Biasanya merokok jam 7, tunda jam 9, jam 9, tunda jam 11 ya, 11 ya. Tunda lagi gitu 2 jam sampai nanti balik. Jangan balik lagi ke jam 7 lagi ngerokoknya. 7 hari berhenti gitu ya. Atau dikurangin misalnya 24 kurangin 20 dikurangi 18 dikurangi 16 kurangi. Terusnya sampai 0 ya. Jangan balik ke 24 lagi. Dalam 1 minggu targetnya. Kemudian hindari pemicu merokok, otomatis lingkungan ya. Nah, kalau dia tingkat adiksinya tinggi, biasanya kan ada gejala putus nikotin atau withdrawal. Kalau di narkoba sako ya. Tapi sako karena rokok itu nggak akan bikin emergency lah, insya Allah nggak ada. Ya, paling pusing, kayak kurang konsentrasi, kurang mood, gampang marah, makan baik. Gitu. Karena ada juga orang pengen kurus dengan merokok gitu. Karena udah merokok kan udah nggak inget makan gitu kan. Karena mengurangi ini apa namanya, bukan mengurangi, meningkatkan karena metabolisme. Jadi orang nggak perlu olahraga, merokok aja metabolisme meningkat dari kurus. Metabolisme meningkat, makannya kurang ya kan, yang ada dibakar, yang masuk kurang. Nah, coba diet, tapi ya diet dengan cara yang sehat ya. Nah, ada juga pengganti nikotin. Kalau tingkat adiksinya udah berat, kita ada namanya NRT ya. Itu seperti permen karet. Nah, bisa dikunyah kayak permen karet aja, tempelin. Itu tidak menimbulkan adiksi, cuman hanya menggantikan sementara kalau memang dia sampai sekarang nggak kuat istilahnya ya kondisinya. Nah, dukungan dari keluarga itu penting. Kalau tadi masalah sosial atau masalah hal-hal yang mesti bisa dikendalikan dengan hal-hal yang ringan ya, misalkan aktivitas. Karena nikotin tadi saya bilang kan menambah kesenangan pada diri kita, ya alihkan dengan kesenangan yang lain yang positif, olahraga, ya, kegiatan apa, jualan TikTok, affiliate apa yang bermanfaat. Sekarang mungkin lagi zaman TikTok ya, jualan. Kemudian kalau sedang craving atau sedang tergantungan ya, atur nafas baik. Kemudian dukungan dengan klinik berhenti merokok, catat perkembangan ya, penting. Ya, jadi seperti saya bilang tadi, merokok itu memang bahaya untuk kesehatan paru dan kesehatan semua ya. Makanya bagaimana kita berusaha untuk bisa berhenti merokok, karena berhenti merokok itu bukan hanya sekedar mencegah kesakitan kita diri sendiri, juga orang lain ya. Dan memang butuh niat yang kuat, strategi dan juga mungkin dukungan dari tenaga medis ya, dan juga dukungan dari orang sekitar atau keluarga ya. Kemudian kita bisa berhenti merokok ya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan mengenai masalah merokok.
Enggak. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau mau terkait lain. Ada yang mau ditanyakan? Berhenti Pak. Ya berhenti. Jangan lari-lari pokoknya. Kan itu maksud saya kenapa calon. Ada yang ditanyakan? Dokter, Ya. kalau misalkan itu rokok ngikutin kalau vape nih, vape itu sudah sampai Jualan di depan itu udah masuk ya? sampai apa? Sampai anak-anak SMA tuh sudah sampai itu udah tren lah istilahnya. Iya, ya, betul. Oh Tren itu my bagi god. wanita, kalau rokok bagi wanita kan nggak canggung ya. Tapi kalau vape itu udah tren bagi Gen Z. Nah ini bahaya nih dok. Iya, betul. Nah dampak dari vape itu lebih bagaimana? Lebih dahsyat daripada rokok apa bagaimana? Baik. Ya. Terus ada satu lagi nih buat para perokok nih dok. Baikkan rokok nggak? Saya sudah berhenti dari tahun 2008. Dok, saya pernah ditanya gini, kakek saya umur 98 tahun merokok tidak apa-apa. Nah itu tadi. Saya bilang kan, terus saya tanya, 98 tahun itu dia teman-temannya pada kemana yang merokok? Bagus itu pertanyaannya. Iya. Terus satu lagi seperti narkoba atau segala macam, itu pemain-pemain band ada apa tuh narkoba, terus kok dia tidak apa-apa? Satu pemain band, grup band, yang lainnya pada kemana? Ya, nah jadi satu yang dilihat daripada banyaknya negatifnya. Ya, kemungkinan dari saran itu bisa orang berhenti merokok. Dok, sekarang dokter bisa menjelaskan vape bahayanya bagaimana, terutama kalau udah ke Gen Z nih dok, Ya betul. lebih bahaya banget ini. Dan harganya itu lebih mahal dok, lebih mahal. Dan orang tidak bisa minta, bagi dong satu, nggak bisa dok. Kalau gantian bisa nggak? Gantian Jarang ya? jarang dok, Jarang ya. karena itu privasi dok. Privasi. Baik, cukup. Satu lagi silakan. Terima kasih Pak Dokter. Ya, Pak. Saya cuma mau tanya bagaimana tipsnya untuk menjaga kesehatan paru. Baik. Terima kasih. Nah, di sana kita pakai perasa buah. Ya. Kalau perasa buah masuk ke saluran pencernaan mungkin nggak masalah. Masuk ke saluran pernapasan beda lagi urusannya. Sumber iritasi. Ada kasus yang viral itu namanya EVALI, electronic vape injury, ya, karena kerusakan permanen pada paru akibat vape itu di luar itu. Makanya di luar kan sudah dibatasi. Di Indonesia malah tren. Ada juga orang menganalogikan 1 sendok cyanida dengan 1 tetes cyanida, tetap milih yang mana? Pilih susu saja. Nah itu ya. Kadang kita berpikir lebih aman cara berhenti merokok, tidak tepat ya. Vape tetap punya resiko. Di sana juga biasa juga dikasih nikotin, walaupun mungkin saya nggak pakai nikotin dok, tidak yang bilang seperti itu. Di sana ada karsinogen, penyebab kanker, kemudian penyebab iritasi, logam berat dari foilnya itu juga ada, merusak saluran pernapasan kita ya. Jadi tetap punya resiko yang sama ya, untuk jangka panjang dan tidak bisa sebagai cara untuk berhenti merokok. Malah di sana buat anak-anak muda menjadi pintu masuknya narkoba, karena masukin di sana kan orang nyantai gitu kan, nggak akan di ini apa namanya, nggak digeledah-geledah. Mungkin kalau rokok lintingan dikirain ganja, kalau vape dikasih apa aja mungkin nggak ada yang perhati. Nah itu ya, jadi vape tetap saja punya resiko yang sama dengan rokok konvensional ya. Terus tadi mengenai bagaimana menjaga kesehatan paru.
Menjaga kesehatan paru hampir sama dengan menjaga kesehatan secara umum. Cara kesehatan umum di Kemenkes ada istilah cerdik. Cerdik cek kesehatan rutin, nah, C-nya. Kemudian E-nya enyahkan asap rokok. Kemudian R-nya rutin berolahraga. 30 menit sehari, 3 kali 5 kali dalam seminggu. Kemudian apa tadi? R, D, diet seimbang atau makan gizi seimbang. Karbohidrat, protein, mineral, vitamin dalam satu piring ya, sepertiga. Dan kebanyakan nasi dan kebanyakan lauk seimbang. Teorinya seperti itu. Kalau dulu kan 4 sehat 5 sempurna, sekarang gizi seimbang. Karena orang banyakin sayurnya, banyakin ini aja sama. D, I, istirahat cukup. Ya. Kemudian K-nya kelola stres. Nah, kalau di kesehatan paru ditambahkan bisa bagaimana kita menjaga dari polusi. Ya. Kemudian bagaimana kita memperhatikan ventilasi rumah yang baik sebagai sumber penularan penyakit, terutama penyakit infeksi. Kemudian vaksinasi bagi mereka yang punya resiko penyakit paru yang kronik, misalkan orang-orang dengan penyakit BPOK atau lansia, supaya tidak mudah terinfeksi dan akhirnya beresiko berat. Ada vaksinasi influenza, ada vaksinasi pneumonia. Mungkin itu Pak, masalah kesehatan paru terutama. Penasaran lah istilahnya, penasaran dengan hasil medical check up di RSUD Cibinong waktu tahun 2022 waktu itu ya, dalam satu tes untuk pekerjaan. Jadi dalam hasil kesimpulannya itu dokter medical check up-nya menyatakan bahwa saya tuh bronkitis gitu loh. Bronkitis. Padahal secara umum itu nggak ada tanda-tanda bronkitis, karena saya setiap tahun tuh selalu melakukan medical check up ya waktu masih aktif itu. Terakhir itu kalau nggak salah Januari 2021. Jadi biar ini waktunya Pak Dokter. Di Januari 2021 itu nggak ada indikasi bahwa saya bronkitis. Tapi di Juni 2022 ternyata di kesimpulannya adalah bahwa saya bronkitis gitu loh. Ini sebenarnya agak kaget juga. Cuma karena mungkin waktu saat pelaksanaan pengambilan itu ada anak muda, saya khawatir ketuker atau apa. Cuma enggak lah, di luar human error seperti itu. Karena ada 2 pertanyaan yang terus diajukan oleh dokter medical check up-nya. Bapak ngerokok enggak gitu? Jujur aja gitu. Terus yang pertanyaan kedua, Bapak sering batuk-batuk enggak gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi 2 pertanyaan itu saya jawab enggak gitu loh. Memang kenyataannya memang enggak gitu. Cuma pada saat Mei 2021 saya pernah agak sakit, agak parah ya. Agak parah. Waktu itu memang masih zaman COVID. Tapi kalau dokter RSCM Citra Medica ini bilang bukan COVID gitu loh. Karena saya hasil pemeriksaannya bukan COVID, jadi saya rawat jalan aja di rumah. Maksudnya apakah kalaupun kesalahan di RSCM itu, apakah mungkin nggak Pak hasil kesimpulan bronkitis itu didapat dari kemungkinan saya kena COVID waktu di Mei 2021 gitu loh Pak. Jadi mempengaruhi kualitas paru-paru atau enggak itu COVID itu. Jadi pada saat Juni 2002 dites itu hasilnya adalah positif ya, bronkitis. Kemudian dari 2002 ke sini juga relatif saya nggak ada batuk-batuk gitu ya secara umum. Nah, apakah bronkitis itu salah satu indikasinya memang batuk-batuk gitu loh? Karena salah satu ini penyebabnya adalah rokok kalau nggak salah ya. Karena saya dicecer terus sama pertanyaan rokok gitu.
Itu aja mungkin Pak Dokter, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi Karena memang lagi senang edukasi. Banyak pertanyaan tentang bronkitis Pak. Bronkitis, misalkan saya di MCU, hasilnya bronkitis, gimana ya dok? Saya mau keluar negeri nih, hasilnya bronkitis, gimana dok? Bronkitis bisa sembuh nggak sih? Bronkitis itu ada dua. Pertama bronkitis akut, ada bronkitis kronik. Bronkitis akut itu karena infeksi, ya, infeksi virus, bakteri, ya, dengan keluhan batuk, sesak, demam seperti biasa. Kasih obat, antibiotik, keluhan, sesuai dengan keluhannya, seminggu, 2 minggu, hilang, sembuh, nggak ada masalah. Yang kedua adalah bronkitis kronik. Bronkitis kronik ini dia peradangan pada paru yang sifatnya menetap. Faktor penyebabnya biasanya peradangan yang terus-menerus karena polusi, asap rokok, alergi, ya seperti orang asma. Nah, gambaran radiologisnya itu menetap. Seperti itu aja. Jadi tidak bisa akan baik gitu loh. Nah, penanganan bronkitis ini tergantung kondisi fungsi parunya, bukan kondisi paru secara radiologis ya, tapi fungsi parunya. Kita cek fungsi parunya, spirometri atau pikrometer yang biasa suruh niup, itu nilainya sudah menurun atau belum, berarti kapasitas paru kita sudah menurun. Atau spirometri yang lebih detail untuk bisa menilai kita masuk asma atau PPOK di sana. Dan itu yang menentukan penata laksanaan lebih lanjut. Nah, tapi biasanya memang kalau sudah ada penurunan fungsi paru, kegiatan aktivitas juga mulai biasanya terganggu. Apakah gampang batuk, gampang berdahak, gampang sesak, gampang capek, ngos-ngosan. Misalkan habis pulang dari masjid kita ngiter-ngiter, kalau jalan ketinggalan mulu misalnya. Capek ya, yang lain kok masih jalan. Nah itu udah boleh tanda-tanda bronkitisnya udah jadi PPOK. Ya kan, indikasinya itu yang paling gampang tuh. Kita jalan seumuran gitu ya. Ya kalau satunya atlet beda lagi ya. Ini sama-sama lah di jamaah masjid yang mungkin tingkat ke vitalitasnya hampir sama, ini jalan kok gampang capek mungkin di situ. Nah, makanya kalau di ronsen atau di foto torak, gambaran bronkitis itu ya, kalau umur sudah di atas 40 tahun, rata-rata memang sudah ada Pak. Ya. Nah, baca radiologis, antar radiolog aja bisa beda-beda. Ya. Ada yang misalkan melihat diagnosis bronkitis itu kalau corokannya sudah benar-benar kasar. Ada yang masih halus saja udah dibaca bronkitis gitu ya. Kalau saya sebagai pulmonologi, sebagai dokter paru, itu melihat fungsionalnya aja. Fungsional, klinisnya, makanya tadi dokternya menekankan, sudah ada keluhan batuk, enggak Pak, sesak, enggak Pak, misalkan. Faktor resikonya dicari, asap rokok kah, dari riwayat sering sesak, asma kah, atau pajanan riwayat pekerjaan kah. Kalau COVID, ya, saya dulu berprediksi COVID itu akan long COVID yang terus-menerus. Karena kita melihat gejala pasca COVID dalam hitungan beberapa bulan dari CT scan-nya itu memang ya hampir kayak bekas TBC. Ya. Nah kalau bekas TBC itu memang permanen, nggak bisa. Ya alhamdulillah ada perawat di tempat saya itu dulu itu saturasi cuma 80 aja nggak naik-naik tuh beberapa tahun dengan kerusakan parunya yang sudah kalau bilang acak adul ya rusak. Alhamdulillah sekarang baik Pak. Berarti memang ada perbaikan, alhamdulillah bisa recovery itu kalau COVID, nggak permanen ya. Nah tapi kalau bronkitis dia faktor tadi pajanan, asap rokok ya, atau alergi yang terus menerus itu memang nggak bisa ini. Tinggal bagaimana kita mencegah itu tidak semakin luas peradangannya, gambaran bekas peradangannya, sama fungsionalnya bagaimana. Kita harus terus evaluasi. Gitu Pak. Bisa menjawab atau ada yang kurang? Baik. Masih ada? Ya. Oh ini ada satu lagi. Pak, kalau Pneumonia. ya itu penyakit apa ya? Pakai paru apa dan Ya. apakah dia bisa menyebabkan kematian? Oke. Penyakit pneumonia adalah infeksi pada paru yang disebabkan oleh
virus, bakteri, jamur, protozoa selain bakteri TBC. Karena TBC benar-benar spesial. Kenapa? Selain TBC. Padahal TB juga pneumonia. Cuman karena karakter dari bakteri TBC yang spesial itu dia nggak dimasukkan, dia terpisah sendiri. Nanti kapan-kapan bahas TBC dari Bapak tadi. Nah, pneumonia itu penyakit infeksi yang paling sering bakteri. Kalau zaman COVID ya virus ya kan. Tapi sekarang alhamdulillah nggak ada infeksi virus menyebabkan pneumonia sehebat COVID, nggak ada. Nah, pneumonia sebenarnya menginfeksi kita kalau benar-benar imunnya kita jelek atau ada faktor resiko komorbid ya, yang penyakit yang mendahului ini yang memang dari faktor bakteri kita itu bisa menyerang. Contohnya pasien stroke, pasien dengan DM yang nggak terkontrol, gula yang nggak terkontrol, pasien dengan tirah baring lama, ya, atau pada anak ya yang sering. Kalau bisa menyebabkan kematian bisa kalau memang nggak bisa diatasi dengan antibiotik yang tepat, kondisi imunitasnya jelek, itu yang bisa. Karena banyak sekali bakteri yang kita temukan di rumah sakit sudah resisten terhadap semua antibiotik yang ada di area rumah sakit. Nah itu yang tingkat kegawatannya paling di situ. Tapi kejadiannya ya yang memberat itu sebenarnya jarang kalau dari awal. Rata-rata dengan orang stroke, dengan gagal jantung, ya, kemudian penyakit DM yang nggak terkontrol, itu yang bisa bikin pneumonia. Dan pneumonia itu pada bakteri ya, nggak ngomongin virus. Bakteri itu tidak semudah seperti COVID, TBC menular, sebenarnya agak susah, ya, tidak mudah. Ya saya kan ngadepin pneumonia dari tiap hari. Dulu sebelum COVID nggak pernah pakai masker. Ya alhamdulillah kan nggak pernah terkena pneumonia. Nah itu yang justru kadang ada bakteri dari flora normal ya, bakteri normal di saluran pernapasan kita karena tidak bisa dibuang, bisa diabsorpsi secara baik, terjadi penumpukan. Misalkan orang tiduran lama, konteksnya stroke ya, tidur bareng lama, dahak yang menumpuk lama nggak bisa keluar, bakteri yang normal itu bisa jadi nggak normal. Dan itu justru yang bisa menyebabkan pneumonia dari situ. Atau orang dengan bekas TBC, kemudian ada jamur, bisa juga jadi pneumonia karena jamur. Tapi yang paling sering bakteri bertumpah. Nah, orang datang ke rumah sakit ke UGD dengan pneumonia itu agak jarang. Ya, kayak kemarin kita lagi penelitian dari PB itu untuk mencari pneumonia bakterial itu sekarang agak susah. Maksudnya mix dengan TBC, mix dengan PPOK gitu, yang sebenarnya kalau saya jujur sebagai dokter Arut, ini bronkitis aja sebenarnya bukan pneumonia gitu Pak ya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Ini dokter ada katanya kalau TB itu kumannya apa, tidur apa gimana, nanti bisa timbul lagi, yang pertama. Ya. Yang kedua, ada yang kena TB tapi sudah dinyatakan baik, cuman kalau pagi itu dahanya itu ada merah gitu, semacam darah. Apakah itu perlu, apakah ya ada luka di saluran atau memang dari parunya ini? Mas. Pertama mengenai TB, bakteri TB itu memang bakteri yang spesial. Dia punya pelindung polisakarida yang tebal yang nggak mudah untuk dibunuh oleh sistem imunitas kita. Ya. Kita kenapa pengobatan TBC perlu 6 bulan ya atau lebih, karena kita membunuh bakteri itu pada saat bakteri itu membelah diri. Membelah diri bakteri umum itu hitungan menit. Ini sampai beberapa jam, 20 jam dia baru bisa membelah diri. Kesempatan untuk bunuh lebih lama. Sehingga kita mengobatin TBC juga lebih lama. Kemudian TBC bisa seperti Bapak tadi bilang dorman ya atau laten, tidur ya, inaktivasi. Dan itu yang menyebabkan kita memutus rantai penularan TB itu susah. Pada saat dia inaktivasi atau dorman di tubuh kita, kan nggak bisa kita apa-apain, nggak ada keluhan. Kalau di luar negeri, TB laten itu diobatin. Kayak saya ada pasien di lagi pendidikan apa kerja saya lupa. Dia dari Jerman. Tes mantu positif aja, itu diisolasi 3 bulan, dikasih obat.
Nah kalau di sini Indonesia di tes mantuk mungkin 30% cuma positif gitu. Nah makanya itu kita sekarang ada program terapi pencegahan TB. Nah, mereka terutama yang kontak ya, kontak erat ya, maksudnya tinggal serumah dengan orang penderita TB ya. Kalau yang dewasa malah sekarang nggak perlu tes mantuk, karena kita udah tahu orang Indonesia kebanyakan positif. Nah kalau anak tes mantuk positif, terapi pencegahan TB 6 bulan. Tujuannya supaya bukan membunuh bakterinya, supaya bakterinya itu nggak jadi aktif, itu aja. Nah itu. Nah, terus gimana kelangsungannya? Ya tetap aja inaktif. Nah, itu Pak yang jadi sumber penularan tanpa henti juga salah satunya, dan juga bisa reaktivasi pada saat kita imunitas turun. Ya. Kemudian yang kedua mengenai batuk darah. Jadi memang pasien kita pasca pengobatan TB masih ada yang keluhannya masih ada, batuknya, sesaknya, bercak darah. Itu karena memang proses penyembuhan TB itu tidak semuanya mulus, tidak semuanya jaringan parunya kembali ke normal. Itu masih bisa dari jaringan parut yang elastisitasnya tidak baik, kadang di sana ada pembuluh darah yang mudah rapuh ya. Tapi jangan khawatir bahwa itu bukan berarti TBC kita belum sembuh, berarti TBC-nya masih menular, TBC-nya masih berbahaya menjadi kebal, tidak. Nah, tinggal kita bagaimana mengobati keluhannya saja. Nah, itu yang perlu kontrol dan evaluasi terus. Kecuali memang ada yang batuk darah berulang, banyak, masif, ya, batuk darahnya banyak, ya perlu kita ada intervensi sama kita sumbat sumber perdarahan. Itu Pak. Ya.